Halo semuanya, it's so good to be here. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Father God, we thank you for the day you have made. We thank you for the past week. Kami ucap syukur, kasih karuniamu sempurna atas kami, sampai kami boleh ada kembali di tempat ini. Ajar kami Tuhan hari ini untuk punya hati yang murni untuk menerima firman Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa berpegang teguh dalam iman kami, sehingga kami tidak perlu takut dalam menghadapi dunia ini. Kami percaya Tuhan setiap hal yang akan disampaikan hari ini merupakan isi hari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Please be seated. Oke, hari ini kita melanjutkan series kita Not Afraid, seperti yang sudah disampaikan oleh Iksan dan juga Steve tadi ya. Not Afraid, gue merasa sangat penting buat kita membahas tentang ketakutan, kekhawatiran, karena belakangan kita udah bahas dari week pertama di series ini, kita tahu ada begitu banyak berita-berita yang mungkin kurang baik. Mungkin juga kita bisa bilang bahwa keadaan sekarang bukanlah keadaan kita yang terbaik. Kita lihat banyak berita politik, geopolitik, ekonomi, dan semua hal. Tapi ada satu berita, satu jenis berita yang sangat menarik perhatian gue selama beberapa bulan terakhir. It's about AI-driven layoff. Ada yang pernah dengar? AI-driven layoff. Gue melihat satu research yang dikeluarkan sama Anthropic. Anthropic adalah perusahaan AI, salah satu yang terbesar. Kalau teman-teman pernah dengar cloud, dia Anthropic ini yang bikin si cloud. Dia bikin research, theoretical capability and observe usage by occupational category. Jadi dia list semua jenis bidang pekerjaan yang mungkin selama ini kita punya. Ya, ada management, business finance, computer, architecture, semua grounds maintenance, personal care. Gimana cara baca grafik ini? Yang biru itu adalah kemampuan AI dalam menggantikan pekerjaan bidang tersebut. Semakin full berarti semakin bisa bidang tersebut digantikan oleh AI. Theoretical, jadi sebenarnya secara teori udah bisa. Tapi yang merah itu adalah observe, artinya sekarang orang-orang, industri itu pakainya udah segimana. Oke, jadi yang biru itu yang teoretis. Harusnya udah bisanya segitu. Dan teman-teman bisa lihat, bidang-bidang yang tinggi, management, business and finance, computer and math, architecture, life and social sciences, legal, arts and media. Hampir semua bidang pekerjaan yang mungkin kita pernah dengar, yang kita mungkin kuliah di bidang sana juga, secara teori kata Anthropic, salah satu perusahaan AI terbesar, semua udah bisa digantikan sama AI hampir 100%. Bahkan di atas, ya mungkin gak nyampe 100 tapi di atas 80, di atas 90%. Walaupun secara teori sekarang masih merah, masih kecil. Secara kenyataannya, secara realnya masih banyak yang belum pakai segitunya. But theoretically udah bisa digantikan sama AI. Sekarang belum banyak yang pakai karena masih pada bilang, ya kita masih perlulah human touch. Ya gak? Biasanya orang ngomong kayak gitu kan, ya tapi gak bisa lah digantikan sepenuhnya, masih perlu sedikit-sedikit human touch. Dan berita pun udah keluar banyak, Block ini adalah perusahaannya Jack Dorsey. Kalau teman-teman tahu Twitter yang sekarang diganti nama jadi X, Jack Dorsey ini adalah foundernya. Dia punya perusahaan lain namanya Block. Block lays off nearly half its staff. Dia potong 50% karyawannya dan dia bilang digantikan semua sama AI. Dan yang lebih keren lagi adalah sahamnya, harga sahamnya naik ketika dia lay off 50% karyawan dia karena AI. Ini yang disebut AI driven layoff akhir-akhir ini. As AI reshapes entry level work, fresh grads must prepare for the third year job. Ini yang ngomong adalah CEO-nya Singtel Singapore. Dia bilang sekarang AI itu bisa menggantikan pekerjaan fresh grad. Jadi pekerjaan dengan pengalaman 1 tahun, 2 tahun itu gak usah dicari lagi orangnya, AI aja yang kerjain. Jadi katanya sekarang fresh grad butuh portofolio lebih, karena minimal kita mau hire orang dengan 3 tahun pengalaman kerja. Kata CEO Singtel. AI job cuts
are rising, but experts say layoffs are only part of the story. Yang kelihatan di depan itu layoff yang gede. Tapi sebenarnya yang paling critical di belakangnya yang gak kelihatan adalah slow in hiring fresh grads. Yang gak kelihatan adalah orang mungkin gak layoff, tapi mereka juga berhenti hiring. Mereka gak lagi mencari orang. Itu yang katanya berbahaya. Ini berita yang beberapa bulan terakhir ini gue lihat, gue diskusikan juga sama bos gue. Mereka ada yang biasa di Beijing, di Singapura, mereka juga mengatakan hal yang sama, gitu ya. Dan gue nggak tahu teman-teman tentang kalian, gimana respon kalian ketika mendengar berita-berita seperti ini. Mungkin ada yang udah mulai mikir juga, ada yang udah mikir, aduh gimana ya, apakah gue bisa dapat pekerjaan? Apakah gue salah jurusan? Apakah masih ada harapan ke depannya untuk gue? Atau mungkin teman-teman gak overthinking, gak mikirin tentang hal ini. Mungkin kalian punya ketakutan yang lainnya. Kalian takut, aduh keluarga gua gimana? Gimana pekerjaan orang tua gua sekarang? Atau gimana hubungan orang tua gua sekarang? Gimana kalau mereka orang tua gua berantem mulu? Gimana kalau mereka pisah? Mungkin ada juga yang takut tentang kesehatan. Gimana tentang kesehatan keluarga gua? Gimana tentang kesehatan gua sendiri? Dokter bilang A, B, C, D. Mungkin kalian punya ketakutan yang lain. Bukan masa depan kalian, masa lalu kalian khawatir. Banyak hal teman-teman. Dan ketika kalian datang ke gereja, ya, atau kalian konsul sama orang yang kalian percaya, dia orang yang rohani juga, biasanya orang bilang apa? Udahlah, tenang aja. Percaya aja sama Tuhan. Betul nggak? Udahlah, percaya aja sama Tuhan. Tenang aja. Itu gak salah teman-teman. Itu adalah advice yang paling baik untuk menangani ketakutan. Karena ketika hati kita dipenuhi sama iman kita kepada Tuhan, maka hati kita tuh udah gak ada ruang lagi untuk ngisi ketakutan yang ada. Tapi masalahnya ngomong percaya tuh gampang. Iya gak sih? Gue kalau dengar orang ngomong kayak gitu, iya gue percaya. Tapi gimana gitu? Gimana cara percaya? Gue udah berusaha percaya. Gimana cara percaya lagi? Lu ngomong sih gampang, percaya. Again, it's not wrong. But today, instead of telling you to trust God, I want to share with you how to trust God. Gimana ya kalau orang bilang percaya aja, udahlah percaya aja. Gimana sebenarnya cara kita percaya sama Tuhan? Hari ini gue mau share satu aja jawabannya, satu aja. Gimana cara kita percaya sama Tuhan? Dan sebenarnya gue percaya teman-teman semua pun bisa jawab. Kadang kalau kita ngomongin tentang Tuhan, itu tuh kesannya wah gede banget, luar biasa banget gitu ya. Tapi kita coba bawa dulu aja ke keseharian kita. How to trust people, misalkan. Gimana cara kita percaya sama orang? Kalau misal kamu mau nitipin HP kamu misalkan, atau nitipin barang kamu, tas kamu, lagi pengen ke toilet nih ceritanya buru-buru, aduh kebelet banget nih. Di depan ketemu sama abang ojek misalkan, abang ojol lagi nongkrong. Bang, titip dong ini tas gua, ada laptop, ada HP, ada dompet, mau ke toilet dulu. Berani nggak kalian titipin? Enggak, ya. Tapi kalau kalian lihat ada saudara kalian, mungkin orang tua kalian, kebetulan lagi selesai gereja, mereka di depan, mah, pak, titip dong tas bentar ya, aku mau ke toilet dulu. Berani? Berani. Kenapa? Karena kenal. Karena kalian kenal. Kalian tahu, oh mama papa gua kenal gua. Dia tahu gua, dia tahu aku. Mungkin kalian titipin ke teman kalian, kenapa? Karena kalian kenal sama teman kalian tahu teman kalian track recordnya seperti apa, dia belum pernah maling, puji Tuhan selama ini. Dia bisa dipercaya. So the reason why it is so hard, so difficult to trust God
Sometimes it's not willpower problem. It is knowing problem. It is knowledge problem. Kenapa kita begitu susah? Kenapa rasanya begitu sulit untuk kita percaya sama Tuhan? Itu bukan karena kita kurang willpower. Willpower itu apa sih? Bukan karena kita kurang tekad. Percaya tuh sebenarnya gak usah pakai otot guys. Gak perlu kayak gitu, aduh gue bertekad banget gue mau percaya. Tapi ketika kalian tahu, kalian kenal, you have the knowledge of the person, trust will come naturally. Apa bedanya dengan Tuhan? Sama. God is a person, dia adalah seorang pribadi. Jadi kalau kamu bisa percaya sama teman kamu, percaya sama orang tua kamu, percaya sama orang yang kamu kenal, dengan cuma satu alasan kamu kenal dia, maka hal yang sama pun juga bisa berlaku untuk Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan itu siapa, kamu bisa lebih mudah percaya sama Tuhan. Masalahnya generasi ini tuh kita lebih banyak di-expose sama religious contents. Lebih banyak daripada zaman dulu. Kita terima di TikTok, di Instagram, wah banyak yang sharing firman Tuhan. We got a lot of religious exposure. But actually, we are less intimate with God. Kita banyak sekali tahu tentang Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan itu siapa. Mungkin dalam keadaan yang biasa-biasa aja, hidup lagi baik-baik aja, nggak ada yang gue takuti, itu cukup. Oke, gue tahu tentang Tuhan, gue pernah dengar tentang Tuhan di gereja, di small group, di TikTok bahkan, di Instagram. Oke, gue tahu, hidup lagi baik-baik aja. Tapi ketika ada worry datang, anxiety datang, masalah kehidupan mulai datang, and I promise you it will come. Itu nggak akan cukup teman-teman. Itu nggak akan cukup. Pengetahuan kamu dari luar itu tidak akan cukup untuk kamu bisa anchor yourself kepada Tuhan. The reason it is so difficult to trust God is not a willpower problem, but it is a knowledge problem. Mazmur dengan jelas menyatakan, Mazmur 9 ayat 9 sampai 10, The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Boleh sama-sama bilang, those who know your name trust in you. Mereka yang kenal, yang tahu namanya Tuhan, itu percaya sama Tuhan. Mereka yang kenal namanya Tuhan, merekalah yang percaya sama Tuhan. Hal yang menarik dari nama, itu nama mencerminkan level kedekatan kita sama orang, teman-teman. Nama gue Gary, tapi gue dipanggil berbeda-beda. Ada yang panggil saya Bapak Gary. Kalau kamu panggil saya Bapak Gary, kemungkinan besar kamu adalah telemarketer bank. Halo, dengan Bapak Gary saya berbicara, betul? Betul. Kadang-kadang gue dipanggil Mas Gary. Kalau kamu panggil aku Mas Gary, kemungkinan besar kamu satu kantor sama saya atau pernah satu kantor sama saya. Ya, orang-orang kantor biasanya panggil Mas Gary. Beberapa orang panggil gue Ko Gary. Kebanyakan di sini mungkin ya, adik-adikku di FLCC dan di tempat lain yang biasanya adik-adik tingkat juga di sekolah, di kampus, mereka panggil gua Ko Gary. Apa lagi ya? Om. Benar Om. Ada 2 malaikat kecil yang panggil gua Uncle Gary. Dia ponakan gua, anak dari koko gua gitu ya. Gue dipanggil Gary pastinya,
Kalau kamu panggil aku Gary, mungkin kita teman-teman yang sebaya biasanya, teman-teman yang kita main bareng biasanya. Ada satu orang yang panggil gue sayang. Ada yang merasa di tempat ini? Bahaya dong. Sayang atau baby gitu ya kadang-kadang. Dia pastinya adalah pacar saya gitu ya. Oh, fiance sekarang katanya. Diingetin Elisa. Ada beberapa orang, they call me with my Chinese name. My Chinese name itu Cheng Yan Sing, tapi panggilnya belakang Sing gitu ya. Sing Sing kadang-kadang. Orang yang manggil gue Sing Sing biasanya adalah keluarga gue. Jadi kalau kalian ada yang panggil gue Sing Sing, kemungkinan besar lu pernah lihat gue waktu kecil ya. Waktu gue giginya masih gigi susu ompong-ompong. Mungkin kita pernah main robot-robotan bareng. Kalau kalian panggil gue Sing gitu ya. Jadi nama gue sebenarnya satu tapi panggilannya beda-beda teman-teman. Dan kalau kalian realize setiap panggilan itu bisa menggambarkan level kedekatan gue dengan orang tersebut. So what you call someone reflects the intimacy of your relationship with them. Dengan nama apa kamu panggil orang lain tersebut, itu akan mencerminkan, merefleksikan hubungan kamu, kedekatan kamu dengan orang tersebut. And you know that it is true. It is also the same with God. Kamu panggil Tuhan apa? Kamu panggil dia siapa? Karena itu akan mencerminkan level kedekatan kamu sama Tuhan. Ada yang panggil dia mungkin, wah Tuhan yang besar jauh di atas sana. Ada yang panggil dia mungkin orang tua yang strict. Mungkin ada yang panggil dia kayak seolah-olah dia adalah seorang jin. Kalau gue berdoa minta sesuatu, maka Tuhan harus kabulkan. What you call God reflects your intimacy with Him. Dan hari ini gue pengen kasih lihat teman-teman beberapa contoh-contoh nama-nama Tuhan di Alkitab. Kita bisa lihat Tuhan tuh dipanggil apa aja. Di Mazmur. Hari ini kita cuma akan lihat dari Mazmur aja. Satu kitab aja. Mazmur ini menarik karena teman-teman bisa baca si pemazmur yang nulis Mazmur. Dia biasa banyak manggil Tuhan dengan sesuatu karakter. Suatu konsep gitu ya. Yang mencerminkan, yang menggambarkan Tuhan itu kayak gimana. Biasanya God, you are ... Gitu ya. Kita lihat yang pertama. Mazmur 22 ayat 19. But you Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. The names of God. Yang pertama, God, you are my strength. Semua bilang my strength. Engkaulah kekuatanku. Mungkin ada di sini yang lagi takut, kalian gak sanggup lagi ke depannya untuk nahan semuanya. Rasanya udah begitu berat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, I am your strength and you can call Him. You are my strength. Justru di saat kamu lemah, Tuhan minta kamu kasih kelemahanmu kepada Tuhan. Waktu kamu kasih kelemahanmu, Dia akan mencurahkan kekuatannya atas kamu. Kau pernah nge-gym gak sih yang kau biasa lagi main contoh bench press. Kalau gak kuat kita butuh satu teman yang spotter. Ya, kita butuh teman yang spotter. Gunanya apa? Fungsinya adalah ketika kamu udah gak sanggup lagi angkat, maka si spotternya akan angkatin kamu. Tuhan mungkin kurang lebih kayak gitu. He is your strength katanya. Waktu kamu lagi takut gak bisa menghadapi semuanya lagi, aku udah gak sanggup lagi. Tuhanlah waktu kamu udah gak kuat lagi, waktu kamu udah serahkan, tolong angkatin. Tuhanlah akan angkat buat kamu. He will release His strength upon you. Lanjut. Mazmur, kecil banget nih. Mazmur
31 ayat 5. Sorry ya, minus 9, agak susah ngeliatnya. I entrust my spirit into your hand. Rescue me, Lord, for you are a faithful God. The names of God. Yang kedua, God, you are faithful. Kau adalah Allah yang setia. Sama-sama katakan faithful. Jarang ada hal yang setia di dunia ini, teman-teman. People will disappoint you. Orang-orang pada suatu saat mereka akan mengecewakan kita. Situasi kita gak ada yang stay the same. Ekonomi kadang naik, ekonomi kadang turun. Tapi Tuhan bilang, Dia adalah Tuhan yang setia. He is faithful. Who are you, God? God, you are faithful. Bahkan Paulus bilang dalam salah satu tulisannya, even when we are faithless, you are faithful. Bahkan ketika kita gak beriman sekalipun, kadang ketika kita gak setia sekalipun, God is still faithful. Ada yang takut, mungkin ada di antara kamu yang takut, kamu gak percaya sama orang lain lagi, kamu gak percaya sama situasi lagi, tapi Tuhan bilang, I am faithful. Aku tetap setia. Berkali-kali dulu gue melukai hatinya Tuhan. I felt God big times, but His faithfulness has never felt me once. Who are you, God? God, you are faithful. Mazmur 65 ayat 5. You faithfully answer our prayers with awesome deeds. Oh God, our Savior, you are the hope of everyone on earth, even those who sail on distant seas. Yang ketiga, the names of God. God, you are my hope. Sama-sama katakan, my hope. Kau adalah harapanku. Mungkin ada di antara teman-teman yang takut akan masa depan, akan apa yang terjadi di hari esok. Kamu lihat keadaan berita-berita tadi, AI and all that kind of things. Tapi Tuhan bilang, I am your hope. Harapan kamu bukan diletakkan sama orang lain, bukan sama pemerintah, bukan sama keadaan ekonomi, bukan sama AI yang lagi rising. But your hope, harapan kamu cuma boleh ditaruh kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, aku diciptakan spesifik, udah ada rancangan yang Tuhan kasih untuk hidupku, maka aku percaya pasti aku akan masuk ke dalam destiny Tuhan. Aku akan bekerja di mana Tuhan pengen aku kerja di sana. Mau apapun yang terjadi, harapanku cuma ada di Tuhan. Who are you, God? You are my hope. Yang keempat, Mazmur 75 ayat 1. We thank you, oh God. We give thanks because you are near. People everywhere tell of your wonderful deeds. Yang keempat, God, you are always near. Sama-sama katakan, always near. Kau Allah yang dekat. Kau selalu dekat. Bahkan ketika kita ngerasa sendiri, mungkin di depan kita kelihatan di luar happy, banyak dikerumunin sama teman-teman, tapi ketika kamu sendiri di kamar, jam 12, jam 2 pagi, jam 3 subuh, gak bisa tidur, overthinking mulai masuk, anxiety masuk, kamu merasa sendiri, tapi Tuhan bilang, I am always near. I'm always beside you. Yakobus bilang, when we draw to Him, when we draw near to Him, He always draws near to you. Ketika kita berusaha mendekat sama Tuhan, Dia itu bukannya cuma diem doang untuk nungguin ayo sini dekat. But He always draws near to us. Dia juga jalan ke tempat kita. He will never forsake you. Janjinya. Who are you, God? God, you are always near. Yang kelima, yang terakhir kita bisa lihat dari Mazmur hari ini. Mazmur 86 ayat 5 dibilang, oh Lord, you are so good, so ready to forgive, so full of unfailing love for all who ask for your help. Yang kelima, God, you are so good. Sama-sama bilang so good. He is not just good, He is so good.
Mungkin ada di antara kamu yang lagi takut kamu gak punya apa yang kamu butuhkan. Kamu lagi takut kamu kekurangan sesuatu hal. Tapi Alkitab bilang dia adalah Tuhan yang sangat baik. Bahkan Yesus bilang kalau Bapa di bumi aja yang jahat, yang evil, unrighteous, dia mau kasih hadiah yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia mau kasih yang terbaik. Dia tahu apa yang terbaik buat kamu. He is so good. Ketika ekonomi lagi naik, He is so good. Ketika ekonomi lagi jelek, He is still so good. Ketika kamu dapat pekerjaan terbaik, tempat magang impian kamu, He is so good. Tapi ketika kamu belum bisa dapat pekerjaan, He is still so good. Ketika kamu sehat, He is so good. But He is still so good even when you are not. He is so good. Atau mungkin ada di antara kalian, mungkin kalian gak terlalu pikirin masa depan kalian. Kalian gak terlalu takut sama masa depan kalian. Tapi kalian justru dihantui sama masa lalunya kalian. Maybe you're not that afraid of your future as much as you're ashamed of your past. Tapi Tuhan bilang, He is so ready to forgive. He is so full of unfailing love. Mungkin kamu melukai orang lain, kamu melukai hatinya Tuhan. Recently, or maybe a long time ago. Baru-baru ini, mungkin baru kemarin, baru minggu lalu, atau bahkan udah 10 tahun yang lalu. Dan kamu masih dihantui sama hal itu. Tuhan bilang, I am so full of forgiveness. I am so ready to forgive. Untuk setiap orang yang datang kepadanya. Who are you, God? You are so good. This is the names of God. God is my strength, God is faithful, God is hope, God is near, and God is so good. Dengan kita tahu nama-namanya Tuhan, teman-teman, kita akan jadi lebih kenal sama Tuhan. Kita akan jadi lebih tahu karakter Dia seperti apa. Dan kalau kita kenal Tuhan seperti apa, kita tahu track recordnya Tuhan, oh dia seperti ini behaviornya, maka akan lebih mudah untuk kita percaya sama Tuhan. Dan ketika kita percaya sama Tuhan, maka kemungkinan kecil ada ruang lagi di dalam hati kita untuk rasa takut itu masuk. The more you know Him, the easier trust becomes. Not because life gets simpler, but because He becomes more real. Ketika kamu percaya sama Tuhan, ketika kamu kenal nama-namanya Tuhan, bukannya tiba-tiba semua masalahmu hilang gitu aja. Enggak. Tetap ada, sama. Tapi sekarang bedanya adalah He becomes more real. Dari yang tadinya kamu cuma dengar aja, sekarang kamu kenal. Dari yang tadinya kamu cuma tahu tentang Dia, sekarang kamu kenal Dia itu siapa. Dia itu bagaimana. Gimana cara kamu kenalnya? Salah satu yang paling obvious adalah baca Alkitab, teman-teman. Baca Alkitab. Baca Alkitab itu bukan cuma tentang cari, aduh ini relate gak ya sama gue sekarang? Kan gitu ya, biasa banyak orang yang nanya, ini ngapain sih kita baca ukuran-ukuran Bahtera dan lain-lain, apa gunanya buat gue sekarang? Ini ngapain sih gue baca yang silsilahnya Tuhan Yesus, apa sih gunanya buat gue sekarang? You know that there's another point of view when we read the Bible. Bukan cuma tentang aplikasi dalam kehidupan kita, tapi ketika kita baca Alkitab, kita berusaha untuk capture karakter Tuhan itu seperti apa. Alkitab, bukunya tentang Tuhan. Kita baca track record Dia gimana. Oh dulu tuh Dia membantu bangsa ini seperti ini. Jadi gue kenal Tuhan tuh seperti ini. Bukan selalu tentang aduh gue bisa dapetin apa ya. Ini gue bisa, besok gue ada ujian nih. Apa hubungannya ini sama ujian gue. Gak selalu tentang itu. Kalau kamu dapat itu, that's good. Tapi baca Alkitab, coba deh kamu capture hatinya Tuhan, karakternya Tuhan itu seperti apa. Ada satu orang, cewek gue lupa dia itu yang bikin video
daily devotion gitu. Jadi di daily devotionnya dia selalu ajak untuk kita cari yang namanya God shot. Kalau screenshot kan kita tangkap layar gitu ya. Nah dia sebut God shot. Jadi dari setiap firman yang kita baca setiap hari, kita coba cari God shot. Kita coba cari karakternya Tuhan. Kita tangkap Tuhan tuh kayak gimana. Itu teman-teman. Kalau kamu belum pernah baca Alkitab, baca. Kalau kamu udah pernah baca Alkitab, coba tambahin. Kamu cari karakter Tuhan tuh kayak gimana, supaya kamu kenal dia itu kayak gimana. Gimana cara lainnya lagi? Salah satunya mungkin kamu bisa datang ke pray day. Kenapa datang ke pray day? Karena di pray day selain kita worship, kita berdoa, kamu juga bisa dengar kesaksian orang lain. Kesaksian teman-teman kamu. Sehingga kamu bisa lebih kenal lagi, oh Tuhan tuh begitu ya. Kalau Tuhan bisa bekerja untuk temanku, maka Tuhan juga pasti bisa bekerja untuk hidupku. Kalau belum pernah datang pray day, coba datang pray day. Kalian akan dengar, lebih relate. Teman-teman kalian yang cerita di depan, itu mungkin problem yang sama yang lagi kamu alami. Dan kamu akan lihat bagaimana Tuhan itu menolong dia. Tuhan yang sama pun pasti akan menolong kamu. Bottom line kita hari ini, when you know who God is, trusting Him becomes possible. Ketika kita kenal Tuhan, maka percaya sama Tuhan itu jadi jauh lebih mudah. When you know who God is, trusting Him becomes possible. Terakhir gue mau tutup dengan satu ayat dari Mazmur yang terakhir. Ini adalah you are yang terakhir di Mazmur. Mazmur 118 ayat yang ke-28. Pemazmur bilang, you are my God. You are my God, so I'll praise you. You are my God, so I exalt you. You are my God. Growing up, ketika gue bertumbuh besar, gue selalu melihat Tuhan itu adalah Tuhannya dari teman-teman gue. Wow, mereka bisa kerjain sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan bisa kerjain itu buat dia. That's good, that's awesome. But He is their God. He is not my God. Gue gak percaya sepenuhnya Tuhan juga bisa lakukan itu dalam hidup gue. Tapi sampai gue mulai coba kenal Tuhan, sampai gue coba mulai mengalami Tuhan, gue melihat karakternya seperti apa, gue bisa bilang that you are my personal God. You are my God. So this is very important. Karena kalau kamu gak ngerti ini, maka 5 nama yang lain itu cuma kamu lihat sebagai pengetahuan doang. Kalau kamu gak percaya that He is your personal God, kamu gak akan bisa ngalamin 5 hal yang tadi juga. Contohnya kemarin gue baru pulang dari Lampung sama Venuela juga. Kita ada janji untuk foto-foto. Kita udah planning buat foto di pantai gitu ya. Tapi beberapa hari sebelum hari H kita mau ke pantai, hujan teman-teman. Hujan. Lalu gue lihatlah di weather forecast di aplikasi. Ya, walaupun gue tahu di Indonesia kadang kurang akurat, tapi gue lihat, dan gue lihat, kalian tahu besok dia bilang 100% hujan, 100%. Gue belum pernah lihat di Indonesia ada 100%. Kalau pas di Jepang dibilang 100%, besoknya beneran hujan. Gue percaya, tapi di Indonesia ya mungkin karena dia di Katulistiwa dan lain-lain, agak lebih susah memprediksi. Atau bahkan mungkin alat kita yang kurang canggih, gue gak tahu juga. Tapi dibilang 100% hujan. Wah, pas gue lihat itu paginya nih ya, nanti sore kita mau ke pantai. Jujur aja ya, manusia gue juga agak takut jadi aduh masa sih Tuhan, gue udah planning ini lumayan gitu kan, kita udah lumayan excited mau foto di pantai gitu. Tapi ya gue diingetin lagi, Tuhan, kalau gue lihat ke belakang lagi, Tuhan tuh seperti apa sama gue. Kalau teman-teman pernah dengar salah satu ceritanya Venuela waktu itu di sini, dia ceritain gue pindah kantor dan gue dapet posisi tempat duduk
yang sebenarnya gue pengen. Awalnya gue nggak di situ, tapi ternyata tiba-tiba finalnya gue malah di situ. Jadi gue tahu Tuhan gue seperti apa. Gue tahu Tuhan gue itu dia care sama apa yang gue anggap penting. Dia nggak mungkin kalau urusan kursi kantor yang kayaknya nggak terlalu penting aja, dia juga kasih buat gue. Apalagi ini. Jadi gue kenal dia. Gue tahu kalau Tuhan yang sama dulu pernah tolong gue seperti ini, sekarang pun dia pasti gak akan tinggalin gue. Dia pasti akan kasih apa yang kita anggap penting. Gue menganggap foto session ini penting karena gue udah siapin, gitu kan. Dan bahkan akhirnya gue bawa kacamata hitam guys. Gue iseng aja bilang ke teman-teman gue, iya ini sebagai tanda iman nanti pasti akan silau, gitu. Dan ternyata bener aja, singkat cerita sampai di pantai kita mulai foto. Kita injekin kaki kita di pasir pantai sampai kita selesai. Tidak ada hujan sedikit pun yang turun. Because I know that He is my God. Gue gak perlu untuk ngelewatin beberapa jam penuh ketakutan. Karena gue udah kenal dia siapa. Doa gue untuk FLCC teman-teman semua. Kalian juga bisa bilang that you are my God. Kalian bisa kenal Tuhan. Kalian bisa cari tahu karakter dia seperti apa. Dan ketika kalian kenal, kalian bisa percaya sama dia lebih mudah. Ketika kalian percaya dengan dia lebih mudah, maka tidak akan ada ruang lagi dalam hati kalian untuk kalian merasa takut. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, kita datang sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kamu punya satu ketakutan yang kamu pegang, entah itu masa lalumu, masa depanmu, masa kinimu. Apapun itu kau bawa sama Tuhan. Kamu bawa sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan ketakutanku. Aku rindu kenal Tuhan lebih dalam. Aku rindu kenal karakternya Tuhan dan aku percaya kalau Tuhan pernah menolong orang-orang pada masa itu, kalau Tuhan pernah menolong orang-orang lain, maka Tuhan yang sama yang aku sembah juga mampu menolong hidupku. Tuhan Yesus, kau melihat setiap anak-anak muda yang datang pada hari ini. Anak-anakmu Tuhan, mereka rindu kenal sama Tuhan lebih dekat. Mereka rindu punya hubungan yang lebih personal sama Tuhan. Sehingga aku berdoa Tuhan biar Roh Kudus yang selalu menyertai mereka dalam proses pencarian mereka. Mereka mencari tahu siapa Tuhan sebenarnya yang mereka sembah selama ini. Mereka pengen lebih personal sama Tuhan sehingga mereka bisa mengatakan, God, you are my God. Engkau adalah Tuhanku, Tuhan yang personal. Aku berdoa Tuhan, melewati setiap ketakutan, kekhawatiran apapun yang kau hadapi, yang mereka hadapi hari ini, biarlah kau yang sertai. Kau yang berikan damai sejahtera, kau yang berikan sukacita dalam melewatinya. Karena janjimu nyata atas kehidupan mereka bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita meminta berkat daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, studi, semua pekerjaanmu, kuliahmu. Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang sertai sehingga setiap harinya kau semakin berjalan di dalam destiny-nya Tuhan. Kau akan menerima janji Tuhan nyata dalam hidupmu, bahwa kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan diangkat naik dan bukan dibawa turun. Biarlah berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. God bless you. Boleh masuk ke dalam small group masing-masing.